Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah, luar biasa sehat semuanya. Nah, di sini siapa yang tidak masuk hari ini anak-anak? Masuk semua? Masuk. Oh, berarti nihil ya. Alhamdulillah sehat luar biasa. Nah, sekarang siapa yang datangnya paling awal tadi? Yang paling rajin masuk ke sekolah tadi? Siapa ya? Oh, Dunia ya. Dunia bisa tadi lihat Dunia datangnya paling pagi anak-anak ya. Jadi coba sekarang karena Dunia sudah disiplin, jadi sekarang coba dipimpin berdoa teman-temannya secara bersamaan ya. Oke, silakan Mas Dunia. Oke, terima kasih sudah dipimpin berdoa Dunia. Nah, sekarang anak-anak sebelum pembelajaran dimulai, coba tuliskan dan kerjakan 2 soal ini. Ibu beri waktu 2 menit dari sekarang. Ya. Siapa yang bisa menjawab yang pertama? Coba angkat tangan. Oke. Mbak Cinta ya. Oke, Cinta. Pencemaran adalah masukan zat kimia atau zat asing ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan menurun. Iya, betul sekali. Jadi pencemaran adalah masuknya zat asing ke dalam lingkungan yang dapat mengakibatkan kualitas lingkungan menurun. Oke, pintar sekali buat Mbak Cinta, tepuk tangan ya. Oke. Yang kedua sekarang, ya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang kedua? Ya, boleh. Dunia ya. Kurang keras, siapa yang keras sekali suaranya? Iya, boleh. Bahan pencemar itu ada plastik, terus sisa bahan makanan, terus ada banyak sekali masih ya. Oke, sekarang coba anak-anak ya sudah pintar. Ini berarti kalian masih paham dengan materi yang sebelumnya. Nah, sekarang coba berdiri semuanya. Ya, coba berdiri semuanya. Kalian sudah lulus pelajarannya agak siang ya, supaya nggak lemes ya, kita relax ya. Tirukan gerakan bisa ya, semangat semuanya ya. Tirukan gerakan bisa. Oke, kita tepuk semangat ya. Ini terlihat semuanya, terlihat saya. Ada tidak terlihat? Oke ya, coba ya. Tepuk semangat. Ha. Ha. Gitu ya. Penuh keluarkan senyuman kalian yang paling lebar ya. Oke, tirukan gerakan saya ya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ha. Lebar. Oke, kita sekali sudah silakan duduk kembali anak-anak biar tidak jenuh anak-anak ya pelajarannya ya. Nah, sekarang kembali lagi ke topik. Nah, kira-kira anak-anak ya, limbah apa saja yang kalian sering jumpai di sekolah? Nah, coba sih yang ada di tempat sampah kalian. Apa yang bukan? Ayo, apa saja? Ada plastik, daun kering, sampah, sisa makanan, kertas banyak ya. Terus, iya sisa praktikum. Nah, coba diingat-ingat kembali. Kira-kira selain yang ada di slide ini anak-anak, ada nggak ya kira-kira limbah lain? Tidak ada? Iya, tidak ada ya. Oke, coba perhatikan video ini ya. Oke, kalau nggak ada coba diperhatikan
video ini ya anak-anak ya. Oke. Nah, kalian di sekolah itu ada budidaya maggot, anak-anak tahu semuanya ya? Tahu. Nah, maggot itu apa ya? Apa anak-anak? Telur lalat. Telur lalat tadi itu gambarnya tadi apa yang apa? Kelonjong-kelonjong ini tadi. Kayak apa kalau di bahasa Jawa atau apa? Maggot itu apa maggot? Set ya, ada yang bilang set. Ada lagi apa? Belatung. Nah, kira-kira jijik nggak? Jijik ya. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti setelah pembelajaran ini kalian tidak jijik, nanti tak bagi pegang-pegang ya. Enggak ya. Oke. Nah, ini budidaya maggot di sekolah kami ya, di sekolah kita kan anak-anak ya. Nah, dari sini anak-anak ya, dari budidaya maggot ya, budidaya maggotnya itu untuk apa sih? Nah, maggotnya itu untuk pakan lele, tapi limbahnya, kotorannya, makanan apa sajanya, itu dibuat untuk apa? Nah, itu yang harus dikelola, harus diselesaikan permasalahan limbah itu supaya tidak mencemari tanah lingkungan sekolah, gitu ya. Nah, jadi hari ini kalian menyelesaikan permasalahan, jadi memikirkan bagaimana ya supaya limbah itu tidak mencemari tanah sekolah ya, diapakan ya. Nah, begitu ya. Oke, coba sekarang. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada pada poin 4 dan 5. Jadi hari ini kalian mempelajari tentang apa? Menyelesaikan masalah untuk mengatasi pencemaran tanah. Terus yang kedua, menyajikan hasil penyelesaian masalah dalam bentuk produk dan laporan. Jadi nanti kalian membuat produk dan laporan gitu ya. Bu Nisa menilainya dari apanya? Dari sikap-sikap anak-anak. Oh, aktif ya. Oh, bergotong royong. Oh, mandiri gitu ya. Nah, terus kemudian nanti ada evaluasi ya soal berupa Google Form. Kemudian keterampilannya berupa produk dan laporan, nanti anak-anak praktikum semuanya ya. Nah, sekarang nah manfaatnya untuk apa Bu kok mempelajari materi pencemaran tanah? Kenapa, untuk apa ya Bu ya? Nah, manfaatnya itu supaya kalian besok ketika dewasa dan menjadi pengusaha, amin. Siapa yang ingin jadi pengusaha? Iya, banyak sekali yang ingin jadi pengusaha ya. Nah, nanti bisa mencintai lingkungan dengan mengolah limbah ya yang telah dihasilkan dari proses usahanya tadi. Nggak asal buang limbah ke lingkungan, ke sungai gitu ya anak-anak ya. Diharapkan seperti itu. Nah, sekarang coba buat kelompok ya 5 orang ya. Nah, coba duduk sesuai dengan kelompoknya. Coba sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ibu akan membagikan LKPD anak-anak ya. LKPD itu apa? Lembar kegiatan peserta didik ya. Nah, kelompok 1. Oke. Satu-satu ya. Bagikan satu-satu. Ya. Bentar ya, satu-satu ya. Ada berapa orang yang belum dapat? Oke. Sudah ya. Terus sudah. Sudah ya, dapat semua. Kurang satu. Oke. Sudah pas? Oh, sudah. Kurang. Ada yang kelebihan? Nggak apa ya, sudah ya, nanti bergabung ya dengan temannya. Ini ada handout anak-anak atau buku ajar. Nah, untuk materi ini ya, satu kelompok satu ya. Lakukan kegiatan penyelesaian masalah. Apa sih masalahnya tadi anak-anak?
limbah ya. Limbah apa? Limbah bekas maggot. Oke, coba didiskusikan dengan kelompoknya. Dikerjakan dari mulai merumuskan masalah, merancang penyelesaian masalah, sampai kesimpulan. Tapi ini nggak dikerjakan semua anak-anak. Hari ini hanya sampai pada percobaan. Jadi merumuskan masalah diisi, merancang penyelesaian hingga prosedur ya, prosedur diisi. Kemudian melakukan sesuai dengan prosedur ya. Oke, sudah dibaca dan diisi. Rancanglah prosedurnya bagaimana, ditulis ya. Oke, nanti satu laporan dikumpulkan ke bisa ya. Oke, coba silakan ditulis ya, prosedurnya didiskusikan. Saya yakin nanti ada yang paling tepat prosedurnya atau bahkan betul semua ya. Silakan ditulis prosedurnya, langkah kerjanya di sini ya, nanti yang dikumpulkan ya. Oke, coba ya, silakan dikerjakan. Ini di sini ya, diisi di sini ya. Rumusan masalahnya diisi ya. Oke. Ya, di sini diisi, ini diisi ya. Cuma ini saja dan ini. Jadi langkahnya sampai E saja anak-anak ya. Sampai rancangan penyelesaian masalah itu diisi. Habis diisi, kalian melakukan percobaan, mengambil limbah dan lain-lain sesuai prosedur kerja yang telah kalian kerjakan, gitu ya. Oke, kira-kira dari bahan-bahan ini ya, dari alat dan bahan ini, kira-kira langkah yang pertama diapakan? Ya, langkah yang kedua terus kemudian diapakan, gitu ya. Ya, ini ya. Oke, ayo coba ditulis. Bu Nisa beri waktu 20 menit sampai produknya anak-anak ya. Ya, sampai produknya. Oke. Ya, prosedurnya silakan ditulis ya. Oke. Sudah? Belum ya? Masih dipikirkan dulu, tidak apa-apa, berdiskusi dulu ya, berdiskusi dulu ya. Jika sudah selesai, maka itu ya, melakukan praktikum ya. Oke, silakan ditulis dulu, didiskusikan. Nanti yang dikumpulkan ke Bu Nisa hanya satu ya. Oke, kelompok 1, kelompok 2, ya kelompok 3 ya. Oke, pintar sekali. Oke, boleh dilanjutkan. Bisa cari dari referensi yang ada di internet anak-anak, tapi nggak boleh bawa HP ya. Oh iya, berarti ada referensi yang lainnya dari buku ajar atau buku yang lainnya. Boleh, aktif sekali. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan ke saya. Oke. Bisa lihat ada kendala ya. Pintar semuanya. Kelas 7E ya ini ya. Ini adalah alat berbahannya yang sudah Ibu sediakan anak-anak ya. Nah, ini masing-masing nanti satu kelompok ya. Ambil sesuai itu ya, dapat 2 wadah ya. Oke. Silakan melakukan pengayaan 2. Nah, boleh atau 1 boleh, atau 2 boleh. Melakukan pengayaan ini di depan kelas aja ya, biar tidak kotor ya. Ayo dibawa ke sana, ini juga dibawa ke sana. Gak usah, nanti aja itu dilakukan di dalam sini. Nah ini ya, pakai sarung tangan anak-anak, ada sarung tangannya ya. Nah ini ya, temannya satunya. Apalagi 1. Oke, ini perempuan. Oke, sudah ya. Satu lagi. Nah,
ayak di depan dipisahkan antara limbah mako dengan. Nah, ini ambil masing-masing satu. Ini sama satu kelompok. Yang kelompok ini dan kelompok yang sana supaya kita siap semuanya. Ini. Nah, ya. Oke. Diayak ya. Coba di bawah itu ada ini. Disediakan di ini kan bisa diayak gini, nah. Iya kan? Nah, boleh. Ambil nanti terus jadi satu kelompok sendiri nanti diapakan terus habis diayak terus diapakan sesuai prosedur kerjanya kalian ya. Oke. Nah, nanti yang halus itu yang masih kelompok satu ya. Oke, Pak. Oke, sebentar ya. Tunggu. Pakai tangannya boleh. Bisa keluar. Itu ditimbang kira-kira berapa? Ya. Berapa gram tadi? 500. Oh ya, 500. Coba ditimbang sudah bisa apa belum? 500 berarti berapa kali tadi cobaannya? 2. Berarti 500 2 kali ya. Cukup nggak kira-kira? Yuk. Kurang ya? Coba di masukkan lagi. Ya, sudah selesai. Masih ya, tunggu temannya ya. Berapa? Berarti ya sesuai dengan komposisinya. Berarti kalau 250 ya harus pakai 250, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Iya, ya udah dikurangi berarti. Jadi sesuaikan. Ambil pakai ini kan bisa. Berapa? Nah, diambil. Kalau pengukuran harus pasti anak-anak ya. Jadi beratnya 250 ya harus 250 ya. Nah. Caranya bagaimana? Ya, silakan. Berapa mili tadi? Ya, silakan. Sesuai prosedur kerja kalian saja. Sudah? Ya, silakan dibawa. Oh, diletakkan di sini. Ya, betul. Sudah. Yang lainnya, kelompok yang lainnya, foto E4K. Yang foto silakan ambil. Lakukan sesuai prosedur kerja kalian. Saya yakin kalian bisa semuanya. Ya, nanti produknya jadi semuanya. Nanti mengaduknya cara apa? Ya. Sudah. Lakukan percobaan yang sama. Iya,
adanya kan hanya itu toh. Berarti yang lainnya sama semua. Iya betul. Yang lainnya sama semua. Apa? Itu waktunya habis. Udah. Sesuai prosedurnya ya. Oh, udah. Ya terus di prosedurnya apa tadi? Apa aja Pak ya? Mana pun bisa buka. Ada yang ditanyakan? Kapan ini lagi? Nah, Ayo setelah itu dibersihkan sebentar mejanya biar nggak kotor ya. Tenang saja, nanti aja makan ya. Sementara kita di belakang mana? Sifatnya kalau mau salah kasih nama, terus diberi mana yang pakai ikan ya? Mana yang kau kita pergi kalau di anu belakang, simpan di belakang kelas boleh. Oke, yang sudah selesai boleh ditaruh di belakang produknya. Kita lanjutkan lagi. Ya, oke. Ikuti saja standar aja. Oke. Besok kalau sudah produknya diamati masing-masing anak-anak ya. Produk mana, produk dari kelompok mana yang paling bagus ya. Kualitasnya dilihat dari kualitas pupuk kompos yang beli di pasaran ya. Kira-kira produk kalian sama enggak? Oh sama-sama ya, amin ya. Oke ya, dapat dilihat. Nah nanti ciri-cirinya bagaimana ya. Sudah, masih percobaan satu yang kedua. Yang mana waktunya kurang 10 menit? Ya. Yang kedua. Segera melakukan percobaan yang kedua dengan melakukan percobaan yang sama. Iya, bedanya kan hanya itu toh. Berarti yang lainnya sama semua. Iya, betul. Yang lainnya sama semua. Dibaca sesuai prosedur kerjanya karena prosedur kerja antar kelompok berbeda-beda ya. Kalau kalian tepat melakukannya berarti kemungkinan produknya bagus ya. Diteliti di prosedur kerjanya lagi, dibaca. Nantinya itu yang jadi proses literasi sains
LKPD-nya tetap disimpan, besok dibawa ya. Oke, besok dibawa lagi. Jangan sampai tertinggal ya. Oke, sudah masih ada yang belum selesai. Yang sudah silakan duduk kembali. Oke, sudah silakan dilanjutkan penyelidikannya anak-anak. Analisis data ya, hasilnya sudah selesai ya, ditulis ya. Oke. Ya, diisi dulu tabelnya, dipenuhi tabelnya. Nah, tadi dari warnanya pupuk kompos itu bagaimana, lauknya bagaimana, lauknya kayak apa, kayak tanah atau kayak apa gitu ya. Nah, gitu ya, atau humus atau bagaimana ya, diisi ya. Oke, gantian. Jadi biar sama-sama menyelesaikan masalahnya. Karena kerjasama kelompok sudah saya nilai ya. Ini nggak ditulis tadi. Oh sudah. Nanti programnya dibawa ke depan ya, yang maju presentasi ya. Saya ditulis ya. Oke. Tuh. Oke. Ya, terus sampai cuci. Pikirkan terlebih dulu. Kelompok ini sudah mengisi. Silakan siapa yang kelompok yang mau mempresentasikan. Oke, kelompok siapa yang mau mempresentasikan hasil penyelesaian masalah? Siapa? Boleh kelompok satu ya? Oke. Silakan maju semua. Iya, betul. Nanti kelompoknya diletakkan di sini. Ya. Silakan yang keras ya. Oke. Diperhatikan yang lain, anggota kelompok yang lain, nanti dicocokkan dengan hasil penyelesaian masalah kalian. Kemudian nanti ada barangkali ada pertanyaan ya, dan pendapat yang berbeda silakan disampaikan ya. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil laporan membuat pupuk fosfor sebagai solusi pupuk organik kimia. Rumus masalah: bagaimana upaya untuk mengatasi pencemaran
4. Air secukupnya. Rancangan penyelesaian masalah pembuatan pupuk paspor. 1. Menyiapkan alat dan bahan. Memisahkan kotoran maggot dan limbah bekas maggot dengan maggot dewasa. Meletakkan kotoran maggot dan limbah bekas maggot ke dalam baskom. Melarutkan gula merah dan air 4 dan masukkannya ke dalam baskom. Mengaduk bahan hingga semua tercampur rata. Pengadukan dilakukan 1 hari sekali hingga bahan menjadi seperti tanah dan berwarna coklat tua. Dilakukan kembali langkah 1 sampai 6 dengan tanpa menggunakan N4. Agak keras suaranya. Nah, untuk kompos kualitas terbaik itu apabila kompos menumpah panas akan gendangan karena mati ternyangat tanah atau terlalu bungkus. Komunitas kuat 1 adanya atau kompos menumpah sama gendangan kita menyengat tanah atau bau bungkus. 3. Pokok asper 2 apabila perkenaan cepat kompos kurang lupa cepat kebutuhan tidak menyengat tanah dan bau bungkus atau bungkus. Analisis bagaimana tekstur pada pupuk kompos pupuk kasbot 1 dan 2. Pupuk kasbot 1 apabila dipegang atau dikepal kompos menggumpal. Pupuk kasbot 2 apabila dipegang atau dikepal kompos kurang menggumpal. 2. Bagaimana warna pada pupuk kompos kasbot 1 dan 2. Pupuk kasbot 1 coklat kehitaman. Pupuk kasbot 2 coklat lebih putih. 3. Bagaimana bau pada pupuk kompos pupuk kasbot 1 dan 2. Pupuk kasbot 1 bau tanah atau humus, tidak menyengat. Pupuk kasbot 2 tidak bau tanah atau humus, tidak menyengat. Berdasarkan kualitas fisik kasbot 1 dan 2, manakah pupuk yang memiliki kualitas fisik sama dengan kompos kualitas terbaik? Pupuk kasbot 1. 5. Bagaimana pengaruh pembagian N4 terhadap pembuatan pupuk kasbot? N4 efektif mikroorganisme dapat mempercepat proses pembuatan pupuk serta meningkatkan kualitas pupuk karena mengandung bakteri fermentasi. Dengar anak-anak. Bagaimana Nah ya. bagaimana kalian mengenai pupuk kasbot 1 dan 2?
1 itu diperoleh hasil yang kualitasnya hampir sama dengan pupuk kompos. Untuk kelompok 2, bagaimana tanggapannya? Mungkin salah satu bisa menyampaikan sama apa tidak? Sama, oke, sama ya. Berarti ya EM4 yang kualitasnya lebih bagus. Ya, berarti kasbot 1 ya, kasbot 1. Bagaimana dengan kelompok 3? Sama. Oh ya, oke. Tapi jumlah komposisi yang dipakai antara kelompok 1, 2, dan 3 kemarin sama ya? Iya. Oke, sama ya. Berarti, oke, beri aplaus untuk kelompok yang pertama. Bagus sekali presentasinya, ya, bagus sekali presentasinya anak-anak. Sudah, silakan kembali ke tempatnya. Nah, sudah terlihat ya? Oke, sudah. Kalian sudah melakukan presentasi ya dari kelompok 1. Nah, sekarang apa sih materi yang bisa kalian peroleh dari percobaan yang telah kalian lakukan? Yang pertama adalah magot yang kemarin ya yang kita bahas ya. Apa sih magot sendiri itu ya? Kalau di bahasa Indonesia terkenal dengan belatung ya anak ya. Nah, kemudian dampak dari limbah bekas magot yang kita rasakan di sekolah ya, berdampak pada pencemaran tanah di lingkungan sekolah karena adanya apa? Bau dan apa? Sisa-sisa makanan yang membusuk ya. Nah, dari situ kalian membuat rancangan percobaan ya, rancangan penyelesaian masalah di mana limbah kasbot tersebut dapat dijadikan pupuk kasbot gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kalian sudah membuat prosedur masing-masing ya. Nah, mungkin ada beberapa kelompok yang berbeda prosedur, tapi kan nanti hasilnya ya sama ya, bisa jadi sama atau bisa jadi berbeda. Nah, kualitas pupuk kasbot terbaik ada pada sesuai kelompok 1, 2, dan 3 ternyata sama semua hasilnya ya. Diperoleh pupuk kasbot yang pertama adalah yang paling bagus kualitasnya, betul ya? Oke ya, berarti kenapa demikian anak-anak? Ada yang bisa menjawab kenapa pupuk kasbot 1 yang menggunakan EM4 itu lebih bagus kualitasnya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kenapa tadi? Kenapa tadi? Kelompok 1. Bisa lebih keras? Karena ada M4 dapat mempercepat proses pembuatan pupuk serta meningkatkan kualitas pupuk karena mengandung bakteri fermentasi. Iya betul ya. Jadi EM4 yang kalian rasakan kemarin waktu mencium aromanya EM4 itu aromanya bagaimana? Ada rasa aromanya kecut-kecut tak? Nah dari situ itu mengandung bakteri fermentasi anak-anak ya. Kalian tahu apa itu tape? Nah itu kan juga mengandung bakteri baik anak-anak ya. Nah jadi sehingga itu bakteri fermentasi untuk apa? Memperbagus kualitas pupuk gitu ya. Nah kemudian yang selanjutnya ya, ini gambarnya ya, mangkok ya. Nah dari lalat seperti yang ada di belakang sekolah kan ya. Oke, ada yang belum pernah melihat di belakang sekolah? Oh pernah, ada yang pernah, ada yang enggak pernah Bu ya, karena sekolah pulang ya. Nah, oke. Kemudian coba, nah sekarang kesimpulan apa yang kalian dapatkan hari ini anak-anak di pembelajaran dari kemarin ya, hingga hari ini kira-kira coba sih angkat tangan, boleh, bebas terserah. Ayo, kesimpulan apa yang kalian dapatkan kira-kira dari kemarin dan sekarang? Kalian belajar apa? Nah ayo ya, Rifa. Iya betul, kurang keras. Yang lebih keras, betul. Pintar. Iya bagus sekali Rifa, pintar ya. Jadi hari kemarin dan sekarang kalian adalah belajar tentang apa? Membuat
pupuk pasgod dari kotoran atau limbah bekas maggot. Betul, kita Rifa. Yang lain selain itu kira-kira apalagi kesimpulan yang dapat disampaikan? Ayo, siapa? Bagaimana dengan kualitas tadi? Kualitas pupuknya mungkin ada yang bisa menyampaikan. Kelompok 3. Oke ya, pupuk kualitas terbaik ada pada pupuk pasgod 1 ya dengan EM4 ya. Oke, lanjut. Nah, soal evaluasi anak-anak bisa punya post test yang berisi 4 soal uraian ya, 2 diantaranya ada soal HOTS ya. Nah, ya itu nanti ada di Google Form ya. Nanti ini saya beri dan dikerjakan ya. Nah, untuk nilainya nanti saya sampaikan di pertemuan selanjutnya ya. Siapa yang terbaik nanti akan mendapat door prize ya. Door prize lah ibu gitu ya. Enak sekali dapat door prize terus waktunya IPA ya. Oke ya. Nah, kemudian sekarang coba siapa yang bisa menjawab? Apa yang telah kalian pelajari hari ini sebagai referensi pembelajaran? Apa saja? Angkat tangan. Ayo yang aktif. Ayo. Apa yang telah kalian pelajari hari ini anak-anak? Angkat tangan. Boleh diulas kembali, diulang lagi. Dan sama tadi belajar apa? Kemarin belajar apa? Iya. Oke, boleh. Oke, betul. Cara untuk mengolah limbah maggot. Sip, pintar. Siapa? Elvina. Oke, sip. Berarti Rifa dan Elvina. Yang lain, ayo. Selain belajar tentang cara mengolah, apalagi? Limbah maggot. Ya. Tadi berdampak pada apa? Iya, pencemaran tanah ya, ya betul Cinta. Oke, boleh. Oke, betul. Cara untuk mengolah limbah maggot. Sip, pintar. Siapa? Elvina. Oke, sip. Berarti Rifa dan Elvina. Yang lain, ayo. Selain belajar tentang cara mengolah, apalagi? Limbah maggot. Ya. Tadi berdampak pada apa? Iya, pencemaran tanah ya, ya betul Cinta. Terus apalagi anak-anak? Nah, yang kedua sekarang, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran kemarin dan hari ini? Oke, praktek, pinter. Cinta, apa lagi? Apa? Apalagi? Apa yang paling kalian sukai? Presentasi, oke. Apalagi? Membuat, iya membuat pupuk ya. Jadi dari sini kalian dapat ilmu cara membuat pupuk sehingga besok bisa jadi, oh saya mau jadi pengusaha pupuk yang punya banyak pegawai dan cabang ya. Amin. Nah, terus hal apa yang ingin kalian pelajari lebih lanjut? Nah, setelah kalian belajar seperti ini di pembelajaran IPA ya tentang materi pencemaran tanah dengan mengolah pupuk, kira-kira apa saja yang mau ingin kalian pelajari besok-besok? Ayo, apa? Apa anak-anak? Iya, apa? Iya, pinter Cinta. Oke, sama Cinta Aulia ya. Oke, pinter sekali Cinta Aulia. Membuat pupuk cair anak-anak. Jadi tidak hanya pupuk asbot, tapi juga bisa membuat pupuk cair dari limbah bekas maggot. Gitu ya. Oke, sip.
ya. Jadi harus ada tertanam profil pelajar Pancasila. Nah, salah satunya dengan apa tadi? Bergotong royong, mandiri, ya. Berkelompok itu termasuk gotong royong. Terus apa lagi? Iya betul, mendapat pengalaman dari membuat buku. Nah, itu hubungannya dengan keterampilan berpikir kritis. Jadi sama kan kemarin kan membuat rancangan prosedur kerja ya. Berarti kan disuruh mikir, ya kan? Nah, berarti berpikir kritisnya lebih meningkat. Begitu anak-anak ya. Nah, oke. Kemudian bisakah limbah bekas mapot diolah menjadi bahan lain selain pupuk kompos dari Gasgot? Bisa? Ya, seperti jawaban dari Cinta Aulia tadi, ya, diolah menjadi pupuk cair, gitu ya, anak-anak ya. Oke, pintar sekali anak-anak hari ini. Nah, sebelum pembelajaran hari ini ditutup, ya, nanti di rumah coba dibuka buku-bukunya, dipelajari materi tentang pertemuan selanjutnya. Kira-kira kalau habis belajar pencemaran tanah, kira-kira besok belajar apa ya? Pencemaran air ya, dan udara ya. Ada 3 macam pencemaran kan anak-anak ya. Apa? Pencemaran tanah, air, dan udara. Oke, sip. Nanti dibuka sebelum tidur ya, dibaca dulu. Besok kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, kemarin kan, nah, sudah datang paling awal ya pemimpin berdoa. Berarti sekarang datangnya paling akhir. Siapa ya? Oh, Erlangga ya. Nah, ya. Nah, supaya Erlangga besok datangnya paling cepat, maka Erlangga yang memimpin doa. Oke, silakan hadap ke depan semuanya, anak-anak. Nah, ya, silakan hadap ke depan semuanya. Ya, boleh. Silakan dipimpin berdoa Erlangga. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Oke. Terima kasih Erlangga sudah dipimpin berdoa. Besok jangan terlambat ya. Nah, oke. Sekarang, oke. Semoga anak-anak ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat. Ya, kalian selalu penuh semangat dan ceria serta bahagia ketika mendapat pelajaran ya. Tidak hanya IPA dan pelajaran yang lainnya juga. Oke. Terima kasih. Bisa ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi